Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah makan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan duha kali ini kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju tempat yang mulia, yaitu Masjid Allah Subhanahu wa taala, berkumpul dengan niatan dan tujuan yang mulia, yaitu tafaqquh fid din, mendalami mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, dan insyaallah kita juga berjumpa dengan saudara-saudara yang mulia yang insyaallah mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia kita dan juga akhirat kita. Dan usaha kita pada duha kali ini masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki curahkan kebaikan pada seorang hamba, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan hamba tersebut diberikan taufik untuk senantiasa mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga juga usaha kita di duha kali ini masuk dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum kita membahas catatan kecil yang ada di hadapan antum semuanya, maka pada kesempatan yang pertama kali saya akan membahas dan mengingatkan kembali, ini saya rangkum menjadi 7 asas ketika seorang beramal, Artinya 7 hal ini jangan sampai terlepas pada diri seorang hamba ketika dia beramal, melakukan ketaatan dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara penting yang harus diperhatikan oleh tiap-tiap muslim. 7 asas beramal. Asas atau pondasi yang pertama yaitu al-ikhlas. Ikhlas pada Allah Subhanahu wa taala ketika beramal. Maka kebalikannya, hal yang wajib dihindari oleh seorang muslim tatkala beramal yaitu lawan dari ikhlas tersebut, syirik, dengan syirik besar atau syirik kecil. Disebutkan dalam hadis yang panjang yang ini sudah masyhur, sering kita dengarkan di khutbah-khutbah atau ceramah-ceramah dan seterusnya, yaitu kisahnya 3 orang di akhirat nanti yang pertama kali diseret oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hina masuk ke dalam neraka jahanam. Bukan orang-orang yang ada di luaran yang benci dengan Islam,
yang meninggalkan sholat, malas-malasan melakukan ketaatan, tidak, ya. Disebutkan dalam hadis yang panjang tersebut satu kisah, ya. Ada 3 golongan yang nanti diadili pertama kali dan pertama kali dimasukkan ke dalam neraka jahanam, ya. Di sini saya ringkaskan, ya. Yang pertama kali yaitu didatangkan di akhirat nanti orang yang mati syahid, yaitu seorang yang mengikuti medan peperangan, ya, zahirnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan dia terbunuh di dalam medan pertempuran tersebut, peperangan tersebut, ya. Ketika di hadapan pada Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Fama amilta fiha?" Ya. Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Qala, maka dia mengatakan, qataltu fika hatta stusittu, ya. Aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh, ya, di dalam medan peperangan tersebut. Ya. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepadanya, kadzabta walakinnaka qatalta li an yuqal jariun faqad qil. Orang yang pertama ini ketika dia ditanya, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dulu akhir kehidupanmu adalah mati di medan pertempuran. Apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka orang tersebut mengatakan, aku berperang di jalanmu sampai aku terbunuh di peperangan tersebut. Allah katakan, ya, kadzab, engkau telah berdusta, ya. Engkau melakukan hal tersebut agar kamu disebut oleh manusia sebagai seorang yang pemberani. Faqad qil, ya, kamu sudah mendapat gelaran tersebut, ya, kamu seorang pemberani, kamu seorang pahlawan dan seterusnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat, ya, untuk apa, ngeret itu, memasukkan dia ke dalam neraka jahanam yang penuh dengan kehinaan, ya. Kemudian yang kedua, didatangkan orang yang pandai, mahir, ya, baca Al-Qur'an dan seterusnya. Seperti orang yang pertama, ditanyakan pada dirinya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka dia menjawab, ya, aku membaca Al-Qur'an, aku mengajarkan Al-Qur'an, ya, aku menjadi imam di sini, di situ dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, engkau telah berdusta. Engkau telah berdusta. Engkau melakukan itu semuanya agar engkau disebut oleh manusia sebagai seorang qari, orang yang pandai, mahir membaca Al-Qur'an. Faqad qil, ya, dan kamu sudah mendapatkan gelar tersebut di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan malaikat untuk masukkan dia ke dalam neraka jahanam. Kemudian yang ketiga, didatangkan orang yang dia itu ketika di dunia beramal, menginfakkan, ya, harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan padanya. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala ditanya, apa yang kau lakukan ketika di dunia? Maka dia katakan, aku pergunakan hartaku untuk membangun masjid, membangun madrasah, membebaskan wakaf ini dan itu dan seterusnya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, engkau telah berdusta, ya, engkau telah berdusta. Engkau melakukan itu semuanya agar disebut sebagai orang yang dermawan, ya, atau gelar-gelar dunia yang lainnya, dan engkau telah mendapatkannya. Seperti orang yang pertama dan kedua, maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan orang tersebut, ya, untuk dimasukkan ke dalam neraka secara hina, ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ini pentingnya pondasi yang pertama, ya. Amal sebaik apapun, sebesar apapun, tidak akan ada nilainya si Allah Subhanahu wa taala kalau tidak ditunaikan secara ikhlas, ya. Maka ini pondasi pertama yang tidak boleh lepas dari, ya, amalan seorang. Mungkin sholat seorang sudah berusaha, namun karena keterbatasan ilmunya, dia tidak persis seperti sholatnya Rasulullah, tidak persis seperti puasanya Rasulullah.
tapi dia tetap ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahalanya karena dia sudah ikhlas dan berusaha mencontoh sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun sebaik apapun amalan zahir seperti disebutkan dalam hadis tersebut, kalau tidak ada keikhlasan, habaan manthur, ya, maka itu amalan akan sia-sia, tidak bermanfaat bagi orang-orang yang mengamalkannya. Taib jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu asas yang pertama. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan ketika seorang beramal, yaitu mutabaah. Ya, ketika beramal harus betul-betul sesuai dengan contoh yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan, ya, di akhirat nanti ada suatu peristiwa, ya, diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, aku akan mendahului kalian di haud, yaitu telaga, dan tiap nabi ini memiliki telaga, dan telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah luas, ya. Kemudian dinampakkan di hadapanku beberapa orang di antara kalian. Artinya apa? Rasulullah mengenali umatnya. Ya, ini umatku. Rasulullah mengetahui. Ketika aku sengaja mengambilkan minuman untuk mereka dari al-haud, mereka dijauhkan dariku. Ada sebagian dari umat Rasulullah yang nanti ketika Rasulullah itu menginginkan agar umatnya ini mendapatkan air dari telaga tersebut, tapi semakin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ya, Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, ini adalah umatku, kenapa engkau halangi umatku ini untuk minum dari telagaku ini? Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la tadri ma ahdatsu ba'dak. Engkau tidak mengetahui, ya, perbuatan-perbuatan bid'ah yang telah dilakukan oleh umatmu setelah meninggal dirimu meninggal, gitu kan? Ini bahayanya perbuatan bid'ah, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak sesuai dengan contohnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tidak ada manfaatnya. Disebutkan dalam banyak hadis, ya, man amila amalan falaisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang dia itu beramal tidak ada contohnya dariku, maka amalannya tertolak. Ya, amalan tertolak, tidak ada manfaatnya. Taib jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, itu pondasi yang kedua yang harus kita perhatikan tatkala kita itu beramal. Setelah ikhlas kita harus apa? Mutabaah. Ya. Kemudian, ya, yang ketiga dalam melakukan suatu amalan, hendaklah kita itu perhatikan kaidah yang ketiga ini, yaitu mubadarah. Mubadarah itu bersegera untuk beramal, ya. Bersegera untuk mengamalkan suatu, ya. Ada satu kisah, ya, yang kita itu mungkin akan bisa memahami betul-betul, ya, keutamaan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ya. Jadi salah seorang sahabat Rasulullah namanya Thalhah, ya, bin Ubaidillah, dia menyaksikan ada dua orang yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengikrarkan agama Islam. Artinya dia masuk ke dalam agama Islam. Berarti setat masuknya ini sama. Dua orang tersebut, yang satunya itu terlihat betul-betul sungguh-sungguh dalam beramal, melebihi saudara yang satunya ini, ya. Salatnya rajin, puasanya rajin, dan kebaikan-kebaikan yang lainnya ini dilakukan lebih daripada saudara yang satunya. Sampai suatu kali ikut juga, ya, bersama Rasulullah di dalam medan jihad. Ya. Yang rajin ini meninggal dunia pada waktu berjihad fisabilillah, ya. Sementara satunya ini meninggalnya 1 tahun setelah saudaranya ini
wafat, ya, dan tidak fi sabilillah, bukan mati syahid. Ini disaksikan oleh para sahabat. Yang cerita ini sahabat Tolha. Kemudian ya Tolha ini bermimpi mendapati dirinya dan juga dua orang sahabat ini yang disaksikan telah masuk Islam tadi secara bersamaan namun wafat, ya, berbeda waktunya. Yang satunya ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Siapa ini? Yang mati syahid atau mati terakhir? Kira-kira yang mana? Yang tidak mati syahid. Yang tidak sungguhnya ini tidak melebihi saudaranya mati syahid tersebut. Ya, dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam surga terlebih dahulu. Baru kemudian setelahnya saudaranya yang mati syahid tadi, ya, dipersilahkan dipanggil untuk masuk ke dalam surga. Hal itu diceritakan ya oleh Tolha pada sahabat-sahabat yang lain. Mereka itu takjub, loh, kenapa bisa demikian? Ya, padahal yang mati syahid siapa? Yang pertama, yang lebih sungguh-sungguh beribadah yang pertama. Tapi dalam mimpi tersebut Tolha kok mendapati yang terakhir malah dia itu masuk dalam surga terlebih dahulu. Ya. Sampai berita tersebut pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bertanya, apa yang kalian takjubkan? Kemudian Tolha bercerita, ya, aku telah bermimpi demikian dan seterusnya. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah kalian tidak mengetahui dia telah hidup 1 tahun setelah wafatnya saudaranya? Dia berjumpa dengan bulan Ramadan. Dia melakukan sholat, dia melakukan amalan kebaikan-kebaikan yang lain. Sungguh, ya, jarak di antara keduanya ini sejauh langit dan bumi. Ini ya, sejauh langit dan ini sangat berharga sekali waktu. Maka jika dikaitkan dengan bulan Ramadan, ya, kita nggak mengetahui apakah ini adalah Ramadan terakhir kita atau kita berjumpa dengan Ramadan yang lainnya. Yang jelas Ramadan ini adalah kesempatan yang luar biasa, ya, yang harus kita perhatikan. Jadi ketika beramal kita itu harus mubadarah, bersegera, ya. Boleh jadi kita berkesempatan ketika saat ini, tapi kita tidak berkesempatan di waktu yang selanjutnya, ya. Maka harus bersegera. Ini poin yang ketiga. Ketika dihadapkan suatu amalan, di antara asas kita yaitu bersegera menunaikan amalan tersebut, ya. Jamaah ilmakan Allah Subhanahu wa taala, ini bisa kita saksikan secara langsung, ya, di negeri Saudi, ya, ketika misalkan sholat 5 waktu, ya, apa yang terjadi? Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ketika adzan ini berkumandang, toko-toko ini ditutup semuanya, ya, toko-toko ditutup semuanya berdatangan menuju masjid untuk menunaikan sholat, ya. Dan orang Saudi ini pernah juga diceritakan oleh Ustaz Firanda, ya, mereka itu kalau urusan kerja itu ya santai-santai, ya. Kami dulu di Ma'ad di Libya juga demikian, ya, ngurusi izin aja, ya, misalkan, ya, mau izin ya izin nggak masuk gitu, ya, misalkan, ya, izin nggak masuk kuliah, ini berbelum kita lagi serius, mereka santai-santai aja gitu, kan. Terus di teman-teman mungkin yang pernah umroh atau haji, di imigrasi kan juga demikian. Terus ya, masih ada yang nunggu ini, wah, panjang antriannya, nggak cuman ratusan, mungkin ribuan itu, ya. Tapi mereka ketawa-ketawa dan seterusnya, itu santai sekali dalam urusan dunia ini. Tapi kalau sudah adzan itu berkumandang, mereka bersegera menuju masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Keberkahan, ya, keberkahan. Gak ada di sana itu pohon pisang, tapi kita dapati pisang yang terbaik. Gak ada pohon apel, kita dapati buah apel yang terbaik dan seterusnya, ya. Sampai ada tebu, ya, Mas, di sana itu ada es tebu, ya. Pernah saya tanya, Pak, ini tebunya dari mana gitu, kan? Kalau Jakarta sini dari Kediri semua, ini saya pikir dari India, ya. Ternyata dia bilang dari Mesir, ya.
Nggak ada di sana pohon orang tebang, orang kepras, itu nggak ada ya. Tapi apa, Allah kirimkan ya keberkahan yang ada di bumi ini, di negeri Saudi. Taib, itu asas yang ketiga, mubadarah. Kita harus bersegera tatkala dihadapkan suatu amalan. Boleh jadi ini adalah kesempatan kita ya, yang Allah Subhanahu wa taala tidak berikan nanti pada kesempatan berikutnya ya. Pada kesempatan berikutnya, yang muda-muda nanti gak akan muda lagi, akan tua. Yang tua-tua nanti juga akan meninggal dunia. Maka gak ada penyesalan. Kondisi apapun sekarang kita bersegera untuk menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian asas yang keempat yang perlu kita perhatikan tatkala beramal yaitu mudawamah. Mudawamah itu artinya adalah terus menerus ketika seorang itu beramal ya. Meskipun itu sedikit, kalau ditunaikan secara terus menerus ini lebih baik ya daripada dia itu beramal banyak namun setelahnya itu terputus ya. Dan ciri di antara amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang ditunaikan secara terus menerus. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ahabbul a'mali ilallah adwamuha wa in qalla ya. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang ditunaikan secara terus menerus, adwamuha wa in qalla, meskipun amalan tersebut adalah sedikit ya. Sehari misalkan 2 halaman sampai setengah juz ya, atau 1 juz misalkan baca Al-Quran, ini lebih baik daripada waktu bulan Ramadan dia khatam 2 kali misalnya ya. Maka yang cuman 1/4 juz atau bahkan cuman 3 halaman tapi terus menerus, ini ahabbu ilallah, ini lebih cintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada amalan yang terputus ya. Dan Nabi SAW juga pernah mencela ya seorang sahabatnya yang dia dulu rajin beribadah kemudian meninggalkannya. Ya Abdullah, la takun misla fulan ya, kana yusallil lail thumma tarak. Wahai Abdullah, janganlah kamu seperti si fulan, dulunya dia itu rajin menunaikan salat lail kemudian meninggalkannya ya. Nah ini yang terjadi dimanapun kalau dikaitkan dengan bulan Ramadan. Biasanya yang rame kapan tarawihnya? Di awal-awal ya, di awal-awal. Setelah itu bagaimana? Mulai sepi ya. Nanti rame lagi ya, menuju hari raya ya. Maka ini tanda bahwasanya dia itu tidak istiqomah di dalam beramal dan tidak lebih dicintai daripada orang yang istiqomah tadi. Ya, maka mudawamah ini adalah asas yang penting untuk dilakukan. Kemudian yang kelima, asas yang kelima yang perlu diperhatikan yaitu mutawadhi'ah. Seorang itu harus tawadhu ya ketika beramal tersebut. Jangan sampai ketika beramal malah mendatangkan kesombongan. Ini penyakit iblis ya. Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Iblis ketika ditanya, kenapa kamu itu tidak mau menunaikan perintahku bersujud pada Adam? Iblis mengatakan, ana khairun minhu. Aku itu lebih baik daripada Adam. Ya, khalaqtani min nar, engkau telah menciptakan aku dari neraka api ya, dan Adam engkau ciptakan dari tanah. Ya. Jadi ini pokok juga harus diperhatikan oleh orang yang beramal. Jangan sampai ketika beramal tersebut menimbulkan ujub dan juga kesombongan. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rasulullah mengatakan tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang di dalam hatinya itu kemasukan sebiji sawi kesombongan. Kemudian qala rajul, seorang dari sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna ahadan yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, sesungguhnya ada salah seorang dari kami itu yang suka kalau bajunya itu bagus-bagus, sandalnya juga yang baik-baik ya. Maka Rasulullah katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan suka yang indah-indah.
Jadi pakaian yang indah, yang harum ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kibr, kesombongan yang bisa masukkan seorang ke dalam neraka, terhalang masuk ke dalam surga, batarul haq wa ghamtun nas. Ya, batarul haq yaitu menolak kebenaran, wa ghamtun nas dan melecehkan manusia. Ini ya, melecehkan manusia, merendahkan manusia. Maka orang yang beramal jangan sampai dia itu merendahkan saudaranya yang tidak seperti dirinya, ya. Akan tapi yang tepat adalah diajak untuk melakukan kebaikan seperti dirinya dan didoakan agar dia itu mendapatkan taufik, ya, agar bisa beribadah seperti dirinya. Ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ya, kondisi orang di pagi hari menyesal karena tidak melakukan sholat lail lebih baik daripada kondisi seorang yang dia itu sholat lail namun merasa lebih baik daripada saudara yang lainnya. Ini ya. Maka ini termasuk asas yang sangat penting ketika beramal, yaitu mutawadhi'ah, ya. Hendaklah kita itu bertawadhu, ya. Bertawadhu, jangan sampai kita itu meninggikan diri dari saudara-saudara yang lainnya. Kemudian asas yang nomor 6 yang perlu diperhatikan oleh seorang muslim tatkala beribadah kepada Allah, yaitu muhasabah, ya, introspeksi diri, introspeksi amalnya, ya. Karena tidak semua amalan nanti mendapatkan seperti janji yang dijanjikan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ketika menafsirkan, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Amilatun nasibah, di dunia banyak orang yang susah payah mengeluarkan tenaga, mengeluarkan waktu, mengeluarkan harta, amilah untuk beramal, bersusah-susah beramal. Tasla naron hamiyah, di akhirat dia masukkan ke dalam neraka. Karena apa? Disebutkan oleh beliau rahimahullahu taala, ya, seorang menyangka telah beramal banyak dan merasakan kepayahan, malah pada hari kiamat ia masuk neraka yang amat panas. Ya, dia sudah menyangka, mengira melakukan amalan yang terbaik. Maka ini butuhnya muhasabah, ya. Apakah aku sudah ikhlas? Apakah sudah sesuai dengan contoh Rasulullah dan seterusnya? Ini yang dimaksud dengan muhasabah tersebut. Ini asas yang nomor 6, ya. Kemudian asas yang terakhir, yang nomor 7 yang hendaknya diperhatikan oleh seorang ketika beramal, yaitu ad-du'a, ya. Yaitu apa? Berdoa, ya. Ini harus diperhatikan. Berdoa sebelum dia itu beramal, yaitu beristi'anah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan, ya. Disebutkan oleh para ulama ahli tafsir, kenapa setelah ibadah digandengkan dengan isti'anah, padahal isti'anah ini juga bagian dari ibadah, ya. Mohon pertolongan pada Allah ini termasuk bagian ibadah, tapi kenapa disebutkan setelah kata ibadah itu sendiri dikhususkan, ya. Mereka para tafsir mengatakan seseorang itu tidak mampu melakukan ibadah secara sempurna kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini, ya. Maka perlu diperhatikan ketika beribadah pada Allah, sebelumnya itu kita memohon pada Allah diberikan taufik untuk bisa mengamalkan ibadah yang ingin kita lakukan. Kemudian setelahnya kita berdoa kepada Allah, kekurangan-kekurangan di ibadah kita dimaafkan oleh Allah, ya, dan pahalanya disempurnakan, diterima dan pahalanya disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
7 kaidah ini harus diperhatikan ketika seorang itu beribadah kapanpun, di bulan Ramadan atau di luar Ramadan, ya. Ibadah apapun, ya, ketaatan apapun. Ini harus diperhatikan oleh tiap-tiap muslim agar mendapatkan, ya, yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi, yang pertama yaitu ikhlas, kemudian yang kedua mutabaah, mengikuti tata cara ibadah Rasulullah, kemudian yang ketiga mubadarah, ya, segera mengambil kesempatan dalam melakukan ibadah, kemudian yang keempat mudawamah, terus melakukan ibadah tersebut, tidak meninggalkannya, kemudian mutawadhi'ah, ya, kita harus tawadhu dengan ketaatan yang kita lakukan. Yang nomor 6 yaitu muhasabah, terus kita koreksi amalan kita, ya, kita hadirkan amalan yang terbaik. Dan yang terakhir, ya, yang nomor 7 adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dan sesudah beribadah kepadanya. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, itu mengawali, ya, sesi pada pagi kali ini. Kemudian selanjutnya ini bekal muslim di bulan Ramadan. Jadi catatan ini secara umum, ya, ini ada 3 poin, ya. Poin yang pertama ini gambaran 24 jam di bulan Ramadan apa yang kita lakukan, ya. Ini disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Kemudian yang kedua yaitu amalan-amalan apa saja yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kemudian yang terakhir ini saya sebutkan di sini yaitu nasihat, ya, ulama, nasihat ulama yang berkaitan dengan bulan Ramadan, ya. Taib jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi mungkin pada diri kita atau kita pernah mengalaminya di awal Ramadan atau sebelum Ramadan, pasti kita itu semangat, ya, berazam Ramadan ini harus khatam minimal sekali atau 2 kali. Ramadan ini tarawihnya tidak boleh ada yang ditinggalkan, nggak boleh bolong. Ramadan ini tiap hari saya harus sedekah dan seterusnya, ya. Ini awal-awal atau sebelum Ramadan. Tapi apa yang terjadi? Godaan dari luar maupun dari dalam, ya, keinginan untuk rohah, keinginan untuk ini itu dan seterusnya, terkadang baru tersadarkan di akhir Ramadan, ya. Nanti berazam lagi di akhir Ramadan, insya Allah Ramadan tahun depan kalau berjumpa lagi saya tidak akan seperti ini, gitu kan? Nanti ketemu lagi mirip, kisahnya itu terus berulang seperti itu, ya. Ini yang dirasakan oleh sebagian besar dari kaum muslimin, ya. Maka nasihat para ulama, sebenarnya Ramadan itu tempatnya panen. Ramadan tempatnya panen. Jadi 2 bulan sebelumnya ini sudah mulai menanam, ya. Sudah mulai menanam. Sya'ban ini sudah mulai tumbuh merawat. Ramadan tinggal panennya. Melakukan puasa mudah, baca Al-Qur'an mudah, sholat lail mudah, bersedekah mudah dan seterusnya, ya. Seharusnya demikian. Tapi kalau tidak demikian, tadi resepnya tadi 7 resep tadi harus diamalkan, ya. Kita mendekatkan diri kepada Allah, beristi'anah, semoga diberikan taufik bisa menunaikan Ramadan tahun ini yang kita jumpai ini adalah Ramadan yang terbaik, ya. Taib. Oleh sebab itu perlu adanya kita bekal, ya. Bagaimana agar betul-betul Ramadan yang kita lalui ini 24 jam berisi hal-hal yang bermanfaat, yang bisa mendatangkan pahala si Allah Subhanahu wa taala, ya. Ada sebagian dari kaum muslimin yang dia itu salah memahami, ya, bahwasanya kalau Ramadan itu hanya diisi ibadah-ibadah yang kita kenal sebagai ibadah. Contohnya apa? Ya, puasa, bersedekah, terus kemudian sholat tarawih, kemudian apalagi baca Al-Quran. Sisanya ini bukan ibadah.
Nah, ini harus kita luruskan juga. Berdasarkan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan al-ibadatu ismun jami'un lima yuhibbuhullah wa yardah min aqwalin wa af'alin adh-dhahirah wal batinah. Jadi kita itu bisa beribadah 24 jam kalau kita menggunakan apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah ini. Ibadah itu segala sesuatu, ya, mencakup apa? Hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu perkataan atau perbuatan yang zahir maupun yang batin, ya. Maka berdasarkan definisi ini, ya, seorang tatkala dia itu masak misalkan, ya, ummahat, ibu-ibu masak, ini kira-kira ibadah atau bukan? Mungkin sebagian ummahat atau sebagian kita menganggap ya biasa aja namanya masak gitu ya. Ini ibadah jamaah karena Allah Subhanahu wa taala. Karena dia itu dicintai dan diridhoi oleh Allah. Perbuatan yang zahir. Tidur ini juga ibadah. Ya, misalkan dia itu tidur siang. Niatnya nanti agar di malam hari dia bisa menunaikan sholat tarawih secara sempurna. Gitu kan? Ini juga termasuk bagian dari ibadah. Bekerja mencari nafkah ini juga termasuk ibadah. Maka ruang ibadah ini sangat luas sekali, jangan disempitkan. Ya, jangan disempitkan. Jangan disempitkan. Maka kalau disempitkan, seorang itu hanya duduk di masjid saja. Padahal aktivitas apapun kalau itu dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah bagian dari ibadah. Kemudian jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah juga tidak hanya terletak di waktu-waktu sholat 5 waktu. Ya. Maka perkataan sebentar saya ibadah dulu, gitu kan. Di waktu misalkan waktu sholat, maka sebenarnya ini seakan-akan di waktu lain itu bukan waktu ibadah. Ini keliru juga. 24 jam ini juga termasuk waktu-waktu kita beribadah. Nah, ini ada 2 poin yang kita sebutkan tadi, ya. Pengertian ibadah ini harus kita pahami. Segala sesuatu yang penting itu bukan kemaksiatan. Kalau kita niatkan kebaikan, ini adalah ibadah karena dicintai dan diridhoi oleh Allah. Kemudian yang kedua terkait dengan waktu, 24 jam ini adalah waktu ibadah, bukan hanya 5 waktu saja. Ya. Taib jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini enggak akan kita baca satu persatu, ya. Sekedar contoh saja, nanti bisa dibaca di rumah. Halaman 12 itu saya sebutkan kegiatan bangun tidur, ya. Bangun tidur itu ada sunah-sunahnya. Ya. Di antara sunnahnya kita harus meniatkan bersegera, ya, untuk bangun. Jadi sunnahnya dalam Islam bersegera untuk tidur dan bersegera untuk bangun. Bukan dibalik, ya, terlambat tidur, terlambat bangun. Ya. Tapi apa? Sunnahnya dalam Islam bersegera tidur dan bersegera bangun tidur. Maka makruh hukumnya tatkala selesai sholat isya, seorang itu mengadakan perkumpulan-perkumpulan, duduk-duduk untuk ngobrol, ngopi dan seterusnya, kecuali memang itu ada suatu hajat yang penting, ya. Tapi kalau itu jadi suatu kebiasaan yang tidak ada hajatnya, tidak ada manfaatnya, ini adalah perbuatan makruh, ya. Maka setelah sholat isya menunaikan apalah yang penting, dan menyelesaikan muhasabah, kemudian dia bersegera untuk tidur. Nah, kalau bersegera tidur nanti juga akan segera bangun, ya. Kalau bersegera bangun nanti dia bisa berwudu, ya, terus kemudian bisa menunaikan sholat lail, baca Al-Quran, ya, berdoa dan seterusnya. Banyak sekali ibadah-ibadah di sana, ya. Dan termasuk ciri orang yang soleh disebutkan oleh Rasulullah, sholatul lail da'bus sholihin, ya. Tanda-tanda orang soleh dari zaman dahulu sampai zaman sekarang adalah sholat lail, ya, sholat lail. Taib, ketika bangun tidur ini adalah waktu ibadah yang pertama.
di sana ada sholat subuh berjamaah, di sana juga ada sholat sunnah sebelum subuh, sebelumnya ada sholat lail tadi, kemudian ada zikir pagi, kemudian ada waktu baca Al-Quran dan seterusnya, kemudian pergi bekerja dan seterusnya. Maka ini semua adalah rangkaian ibadah, ya, rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau seorang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berjamaah di masjid dan dia tidak ada kesibukan tertentu, ini ada suatu fadilah, ya. Ketika ada seorang yang dia itu sholat subuh berjamaah, kemudian dia berdiam diri di masjid tersebut, mungkin baca Al-Quran, berzikir dan seterusnya, ya, mengerjakan hal yang bermanfaat. Ketika matahari sudah naik, ya, setelah terbitnya matahari, dia menunaikan sholat 2 rakaat. Disebutkan keutamaannya seperti apa? Haji dan umroh secara sempurna. Ini, ya, ini yang sulit, haji dan umroh, ya. Naiknya 2 kali lipat, ya Pak Prabto, ya. Haji ini aja gratis, ya. Tapi bukan berarti wah saya haji tiap hari, gak usah menunaikan haji ke sana, ya. Ini yang didapatkan pahalanya. Adapun kewajiban dia, kalau dia mampu maka terwajib menunaikan apa? Haji. Kemudian waktu setelahnya, setelah bangun tidur, di situ ada waktu duha. Di waktu duha ada kegiatan besar, ya. Yang pertama yaitu bekerja. Ya, ini ibadah. Disebutkan oleh Nabi SAW, ya, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, dinarun anfaqtahu, ya, al sadaqah ila akhirih, wa dinarun anfaqtahu ala ahlik afdaluha dinarun alladhi anfaqtahu ila ahlik, atau kama qala Nabi SAW. Beliau pernah menyebutkan, seandainya kamu itu punya uang 1 dinar, pilihannya A, kamu infakkan di jalan Allah, B, kamu sedekahkan, C, digunakan untuk menyantuni anak yatim, D, digunakan untuk menafkahi istri dan anaknya. Kata Rasulullah, manakah yang paling besar pahalanya? Mana? A, B, C atau D? D. Untuk apa? Traktir menafkahi siapa? Istri dan anaknya. Ya. Kata Rasulullah, a'dhamuha darajatan aw ajran, ya, alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang paling besar pahalanya itu 1 dinar yang kau infakkan, kau berikan pada keluargamu. Nah, ini istri punya senjata, ya toh. Alhamdulillah tadi ikut apa? Taklim ini kan. Nanti masku kalau pelit-pelit tak keluarkan hadis ini kan. Enggak, ini bukan motivasi istri untuk minta-minta, tapi motivasi suami untuk apa? Rajin mencari nafkah. Ya, karena ini Masya Allah 1 dinar saja yang diberikan pada keluarganya, ini melebihi 1 dinar yang diberikan di jalan Allah, sedekah, dan juga diberikan pada yatim, ya. Juga ada ibadah yang lain, sholat duha, ya. Sholat duha ini utamanya disebutkan, jadi anggota tubuh kita ini ada 300 lebih apa? Sendi, gitu kan. Maka takbir ini adalah sedekah, tasbih ini adalah sedekah, tahlil itu adalah sedekah. Yang itu untuk membebaskan apa? Kewajiban atau anjuran untuk bersedekah setiap sendi tersebut. Dan itu bisa tercover dengan apa? 2 rakaat sholat duha. Ya. Yang lagi tipis ini sedekah lagi 2 rakaat, ya, di tengah-tengah kita bekerja ini bisa insya Allah, ya. Bisa semua insya Allah, ya. Guru ada waktu istirahat, nah itu digunakan untuk berwudu sholat duha. Karyawan izin sebentar atau waktu istirahat ini juga bisa untuk sholat duha. Saya yakin profesi apapun ini bisa, ya. Yang nggak bisa siapa? Yang nggak ada niatan, ya. Nggak ada niatan. Selanjutnya waktu selanjutnya yang penting yaitu waktu duhur, ya. Waktu duhur ini yang perlu kita perhatikan sholat jamaah, ya. Sholat jamaah ini para ulama berselisih. Jumhur mengatakan sunnah muakkadah, ya, sunnah yang sangat dianjurkan. Sebagian para ulama mengatakan ini adalah wajib, ya, karena Rasulullah itu pernah betul-betul menginginkan
ya umatnya ini berjamaah, kalau tidak rumahnya ini akan dibakar. Ya. Juga kisahnya siapa? Sahabat Rasulullah yang dia itu buta kemudian diperintahkan untuk mendatangi masjid. Ya. Terlepas dari khilafnya para ulama, seandainya kita itu betul-betul mampu, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat berjamaah. Apalagi keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah, sholatul jamaah ya afdal min sholati ahadikum au minal faddi bisittina au bisab'ina darajah. Sab'in wasittina isrina darajah, ya. Jadi sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendirian. Berapa? Disebutkan ada yang 26, ada yang 27 derajat, ya. Luar biasa. Maka kalau tidak ada alasan, jangan sampai kita itu meninggalkan sholat jamaah. Dan beda ya sholat sendirian dengan sholat berjamaah. Terus ya, kalau sholat berjamaah di masjid, insya Allah sholat sunnahnya pasti gak ketinggalan. Bukan karena pengen dilihat yang lain, tapi ada semangat di situ, ada semangat, ada waktu di situ, ada kesempatan. Kalau di rumah, saya yakin gimana yang terjadi? Hanya sholat wajibnya itu pun juga agak patah sedikit gitu ya. Yang penting sah gitu kan. Rata-rata demikian ya. Tapi kalau di masjid, masya Allah, keutamanya luar biasa. Kita juga melakukan ibadah yang lainnya. Apalagi ketika bulan Ramadan dikesempatkan ya 1,5 jam sebelum adzan misalkan datang ke masjid baca Al-Quran. Nanti setengah jam setelah sholat jangan pulang dahulu, baca Al-Quran lagi. Insya Allah ini akan diberikan waktu yang sangat berkah ya. Kemudian termasuk yang terpenting, ini tidak hanya di Ramadan, di luar Ramadan juga hendaklah seorang itu tidur siang. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Bisa ketika sebelum sholat duhur beberapa waktu, ya, bukan jam 6 loh ya. Ini tidur pagi ya jam 6 ya. Tidur siang. Jadi mungkin kalau duhur jam 12 dia jam 11. Ini istirahat, ditidurkan. Atau setelah sholat duhur diistirahatkan dari aktivitas, kalau bisa tidur. Ini termasuk sunnah dari siapa? Rasulullah SAW. Ini menyelisih perbuatannya syaitan. Yang syaitan itu tidak tidur siang. Mas Samad, itu di siang hari ya. Jadi ada di sunnah yang sering ditinggalkan, yaitu tidur siang. Ustadz Hakim ya, Abdul Hakim Abdad, beliau pernah bercerita ya, ketika beliau kajian di Jepang, beliau ketahui jadi budayanya orang Jepang pekerja ketika siang hari ini diperintahkan untuk istirahat siang. Ya, ada yang tidur dan seterusnya. Karena apa? Setelah diteliti ternyata lebih produktif setelahnya. Ya, setelahnya lebih produktif. Antum kalau tidur siang, insya Allah nanti sampai isya itu terang gitu kan, lampunya ini ya, matanya terang, kepalanya juga enteng. Tapi kalau full gak sampai istirahat siang atau tidur siang, maghrib ini apa yang terjadi? Kliang-kliang. Pengennya sholatnya di jamaah aja ya. Karena apa? Seperti itu diantara hikmahnya. Ya. Maka kalau kita misalkan dirikan lembaga pendidikan yang sampai full day atau misalkan pesantren dan seterusnya, maka wajib ya ini ada istirahat siang. Kalau bisa tidur, kalau tidak yang penting tidak beraktivitas. Ya. Ini sunnah yang Rasulullah SAW mengajarkan. Kemudian sore hari jamaah makan Allah Subhanahu wa taala, di situ juga banyak kebaikan sekali ya. Seorang selepas kerja bertemu dengan keluarganya, ya bisa diajarkan keluarganya Al-Quran, diajarkan kebaikan-kebaikan dari agama ini dan seterusnya, atau aktivitas-aktivitas yang lainnya, membaca Al-Quran, berzikir, ya ini termasuk juga bagian ibadah yang letaknya di waktu sore hari. Di kebiasaan kita, terutama di bulan Ramadan, ada istilah apa? Apa Mas? Jalan-jalan di kalau paginya setelah subuh biasanya jalan-jalan pagi gitu ya.
Asmara subuh loh. Zaman ini jenengan pun wonten gini. Berarti ini budaya sejak dahulu ya. Asmara subuh itu. Kalau sorenya ada ngabuburit ya. Ini kalau bisa mengantarkan pada kemaksiatan tinggalkan ya. Kalau memang sudah biasa enggak Ramadan dan seterusnya memang dia olahraga sepedaan ya Pak Ahmad. Sepedaan ya, bulu tangkis, jalan kaki dan teruskan enggak jadi masalah. Gitu kan? Di sore hari juga demikian, enggak perlu ada kegiatan-kegiatan keliling, digunakan aja untuk baca Al-Qur'an. Kecuali memang ada hajat tertentu, ya. Mungkin dia bagikan iftar, mungkin dia ngajarkan ilmu di TPA atau di mana, mungkin menghadiri majelis taklim dan seterusnya, maka silahkan, ya. Tapi jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, ya. Terus kemudian ketika waktu berbuka, insya Allah ini sudah paham ya, menunaikan sunnah-sunnah ketika berbuka. Urutannya demikian jamaah ya, sunnahnya itu ketika dengar azan maka bersegera untuk berbuka. Ya, ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ini seseorang tercatat dalam kebaikan yang penuh, ya. Apa yang dilakukan pertama? Bisa makan kurma yang basah atau disebut rutop. Bukan kurma kering dicelupkan air loh ya. Kurma basah yang warnanya kuning-kuning itu masih segar. Itu kalau ada. Kalau tidak ada kurma biasa yang sering kita jumpai ini. Kalau nggak ada air putih, ya. Kemudian makan beberapa potong hidangan kue dan seterusnya silahkan. Setelah itu bersegera untuk sholat berjamaah, ya. Setelah selesai, kemudian baru dia makan yang berat tadi, gitu ya. Karena yang namanya makan yang sudah selesai sholat itu nggak ada batasnya, betul ya. Maka ini cara misalkan nanti ada buka bersama ya, caranya seperti itu. Kalau azan segera nanti kurmanya dibagikan untuk dikonsumsi, minum air. Setelah itu bersegera untuk menunaikan sholat berjamaah. Setelahnya baru kemudian dia menyantap hidangan yang lainnya. Ya, di rumah juga demikian. Ya, di rumah juga seperti itu. Terus kemudian di sini saya sebutkan nomor 3 ya, catatan halaman 21. Dilarang berlebihan dalam sajian berbuka, ya, sampai membuang makanan dan minuman. Ini kalau di Kediri dulu namanya itu puo-puo. Di sini sama enggak? Puo-puo itu seakan-akan semuanya nanti dimasukkan, ya. Minumannya ada air dingin, air manis, apalagi jus, panas, lian 4. Nanti makanan ringannya ada gorengan, itu sudah berapa jenis, ada rebusan mungkin berapa jenis dan seterusnya. Maka yang demikian tersebut ini termasuk tidak baik, ya, tidak baik. Hendaklah seorang perhatikan hal tersebut, jangan sampai ada yang dibuang, ya. Ini nikmat Allah Subhanahu wa taala. Pernah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bersama Umar dan sahabat yang lain, di hadapannya ini ada air dan kurma, ya. Kemudian beliau menangis. Kemudian ditanyakan oleh para sahabatnya, kenapa engkau demikian? Maka Abu Bakar mengatakan, latus alunna yauma idin anin naim. Kamu akan ditanya, ya, pada hari nanti yaitu hari kiamat tentang nikmat ini. Apa yang ada di hadapannya? Air dan kurma. Bagaimana kita meja ini full dan seterusnya. Latus alunna yauma idin anin naim. Latus alunna yauma idin anin naim, ya. Pernah juga sahabat yang lain, Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, ketika dibacakan ayat tentang pertanggungjawaban kenikmatan, beliau menangis sejadi-jadinya. Sehingga para sahabat itu menyangka di rumahnya ini banyak sekali harta, ya, yang disimpan oleh Abu Dzar. Faida, maka ketika para sahabatnya mengetahui di rumahnya itu dicek gak ada sesuatu, hanya ada beberapa sendok dan piring saja, terheran-heran, ya. Ini para sahabat dahulu. Maka perlu diperhatikan, ya, jangan sampai kita itu membuang makanan. Hal ini termasuk perbuatan tercela, ya, dicela oleh Allah karena ini termasuk perbuatan mubadzir, ya. Dan mubadzir ini hukumnya haram, ya, haram hukumnya.
Maka wajiban kita untuk menghindari hal tersebut. Kemudian di malam hari sholat isya dan tarawih, ya. Sholat isya dan tarawih diusahakan, ya, pilih masjid-masjid yang bisa menunaikan sholat dengan khusyuk, dengan tumak ninah, ya. Ada satu kisah terjadi pada zaman Rasulullah, seorang laki-laki yang dia itu masuk masjid Nabi, ya, dia sholat dengan cepat. Kemudian Rasulullah mengatakan, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholat lagi, kamu itu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat atau belum? Sudah. Diulangi sama Rasulullah, dia sholat dinasihati yang sama, diperintahkan yang sama. Sampai yang ketiga, ya, laki-laki tersebut mengatakan, "Wahai Rasulullah, aku tidak mengetahui sholat kecuali ya seperti ini." Maka Rasulullah mengatakan, ya, sholat itu hendaklah setelah takbir kamu baca ini, ya, dengan tumak ninah, kemudian rukuk dengan tumak ninah dan seterusnya. Maka para ulama menyebutkan tumak ninah ini adalah bagian dari rukun sholat. Pilih masjid yang tumak ninah, gitu kan? Yang enggak cepet gitu kan? Karena beredar di video dan ini memang betul ada, ya. 21 atau 26 rakaat berapa menit? 7 menit. Bayangkan ya. 7 menit. Baca Al-Fatihahnya gimana itu? Ya, ini sholatnya tidak sah. Terus kemudian perlu diperhatikan lagi terkait dengan masalah tarawih ini. Setelah kita pilih yang demikian, hendaklah kita berusaha, ya, sholat tarawih bersama imam secara sempurna. Artinya sampai imam itu selesai witir. Ya, disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ma'al imam hatta yansorif kutiba lahu lailatan kamilah," atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Barang siapa yang dia itu sholat bersama imam sampai dia itu selesai, maka dicatat baginya sholat semalam suntuk. Karena saya dapati sebagian itu apa? Witirnya nggak ikut imam, dengan alasan nanti nambah sholat lagi, terus kemudian apa? Witir, gitu witir. Lantas bagaimana kalau kita itu sudah witir ini? Ya sudah, kita sholat witir, nanti malam bangun kita sholat mungkin 2 rakaat setelah wudhu itu. Habis itu apa? Kita berdoa, kita baca Al-Quran. Masih ada ibadah yang lainnya. Tidak harus sholat. Karena sholat lail pada bulan Ramadan yaitu sholat tarawih, yang waktunya itu diajukan oleh Rasulullah, yaitu setelah sholat isya. Gitu ya. Kemudian hari Jumat itu perlu diperhatikan terutama bagi laki-laki, ya, untuk bersegera menuju sholat Jumat. Ada keutamaan, ya, khusus bagi orang-orang yang tertib di hari Jumatnya. As-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahuma idza ijtunibatil kabair. Salat 5 waktu antara satu dengan yang lainnya. Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu dengan Ramadan yang lainnya, ini bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Maka Jumat ini perlu diperhatikan, ya, perlu diperhatikan. Agar apa? Ini sebagai penghapus dosa kita mingguan atau pekanan, ya. Di hari Jumat ini juga ada waktu yang sangat istimewa, ya, yang disebutkan oleh para ulama. Waktu tersebut adalah setelah sholat asar, sebelum datangnya maghrib, ya. Ini ada waktu yang istimewa. Seandainya seorang itu berdoa diterima oleh Allah, pasti nanti akan dikabulkan, ya, pasti akan dikabulkan. Apalagi dalam kondisi berpuasa, apalagi dalam kondisi dia itu lapar dalam ketaatan, insya Allah ini lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir ini 10 terakhir dari Ramadan, ya. 10 terakhir dari Ramadan kalau bisa, ya, ini betul-betul ditingkatkan ibadahnya. Ditingkatkan ibadahnya. Seperti Rasulullah SAW, beliau itu ketika masuk 10 terakhir, maka dikencangkan ikat pinggangnya, yang ditafsirkan oleh para ulama yaitu menjauhi istri-istrinya, ya, libur dulu, gitu kan.
Terus kemudian membangunkan keluarganya untuk menunaikan ibadah di malam hari, ya. Bisa baca Al-Quran, dzikir, istighfar, ya, berdoa. Ini dihidupkan di malam-malam 10 terakhir tersebut agar mendapatkan malam Lailatul Qadar, ya. Ini malam-malam yang sangat istimewa, tidak ada yang mengalahkan di malam-malam yang lainnya, ya. Jadi malam yang istimewa adalah malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan tersebut. Ini puncak, ya. Kita itu meningkatkan suatu amalan. Maka yang mudik dan seterusnya kalau lokalan ditahan nanti ketika sudah selesai Ramadan. Yang jauh-jauh direncanakan bagaimana agar tidak mengganggu 10 terakhir dari bulan Ramadan. Kalau yang dimudahkan oleh Allah, mungkin nggak ada tanggungan dan seterusnya, ada waktu, ada kelebihan harta, iktikaf, ya, umroh iktikaf di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram, ya. Ini jika diberikan kesempatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ini masih ada, ya, waktunya masih 10:30. Selanjutnya di sini sebutkan 24 amalan yang sangat berharga di bulan Ramadan, ya. Kalau tadi waktu-waktu yang perlu kita perhatikan selama 24 jam. Pertama, salat tarawih. Salat tarawih ini sunnah, tapi pahalanya itu seperti wajib. Ketika Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia menyampaikan fadilah keutamaan salat tarawih, ini seperti apa, puasa yang hukumnya itu wajib. Padahal salat tarawih itu hukumnya sunnah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini untuk puasa, diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Ternyata salat tarawih juga demikian. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ini, ya. Jadi ini perlu diperhatikan jamaah, ya. Salat tarawih tadi sudah kita sebutkan. Agar kita itu segar menunaikan salat tarawih, minimal 2. Yang pertama yaitu tidur siang, kemudian yang kedua iftarnya jangan kebanyakan, gitu kan? Kalau kebanyakan nanti ngantuk. Kalaupun nggak ngantuk, dia nanti akan malas, gitu kan? Maka cara yang tepat secara zahir, selain kita itu niat, berdoa dan seterusnya seperti yang tadi sudah kita sebutkan, secara zahir aktivitas kita yaitu tidur siang dan juga mengurangi buka puasa, tidak boleh terlalu kenyang. Dan kalau bisa dalam masalah tarawih ini kita dapati di masjid-masjid yang pernah saya lalui, ya. Ini kondisinya kurang khusyuk orang yang sholat. Karena apa? Gangguan anak-anak, ya. Maka ini perlu diperhatikan, ya. Kalau anak kita memang belum tamyiz atau mumayyiz, belum paham diomongi, gitu kan. Nanti kalau di masjid tenang dan seterusnya, gak usah diajak. Ya, gak usah diajak, sama ibunya saja di rumah. Wah, terlarang. Enggak. Ya, jadi anjuran ketika seorang itu mengajak anaknya di masjid, kapan itu? Ketika dia itu sudah paham. Mungkin 6 tahun, 7 tahun gitu, ya. Jangan baru sukses larinya dia diajak di masjid. Yang terjadi kegaduhan, ya. Jamaah yang lain tidak khusyuk. Ini khawatir, ya, masuk ke dalam ancaman Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang mengganggu, ya, orang lain untuk beribadah kepada Allah. Kalaupun misalkan diajak, dikondisikan jangan sampai mengacaukan suasana kekhusyuan dalam masjid. Saya dapati anak kecil, namanya anak kecil kita maklumi, ya. Yang tidak kita maklumi adalah anak yang sudah besar, yaitu bapaknya anak kecil itu atau ibunya, ya. Saya pernah dulu tahu 2 kali ini, ya, ngajak anaknya ke masjid tidak dipempesi. Yang terjadi apa? Dia kebelet buang air besar.
Pasti paketannya kan kalau buang air besar, buang air kecil kan? Ya itu dikeluarkan semuanya. Antum bayangkan ya. Apa bisa khusuk kayak gitu? Ada lagi waktu itu sholat Jumat, diem saja anaknya. Ternyata kondisi sudah kayak banjir bandang tuh, kok kuning tapi ya banjir bandang ini. Ternyata ada anak yang diajak itu dalam kondisi ngompol. Maka ini perlu diperhatikan ya. Adapun orang yang berhujah, Rasulullah dulu pernah gendong siapa? Cucunya. Ketika sholat, ini tidak bisa jadikan dalil. Boleh jadi ketika itu memang bermain di rumah Rasulullah, namanya Mbah Kungi, gitu kan? Ke rumah Rasulullah kemudian dia lari menyusul Mbah Kongnya. Itu wajar saja. Dan tidak ada selain itu kisah-kisah yang disebutkan menggendong anaknya, ini nggak pernah ada. Wallahu a'lam, atau saya nggak tahu atau memang demikian. Ya. Dan terakhir kemarin Ustadz Yazid kalau nggak salah ya, beliau menyampaikan bahwasanya orang yang mengajak anaknya itu ketika anaknya itu sudah bisa diajak ngomong, gitu kan? Bukan baru sukses ngomong lagi ya, abi, umi, gitu kan, mam, gitu, bukan sukses itu. Maksudnya bisa diajak ngomongnya paham, ya, nanti di masjid diam, duduk, ya, kalau main keluar dan seterusnya. Nah kalau bisa seperti itu maka ajak ke masjid, nggak jadi masalah. Ya. Taib barakallahu fik, ya, perlu diperhatikan. Silahkan diajak semuanya, tapi perlu dikondisikan jangan sampai mengganggu ibadah. Selanjutnya yaitu makan sahur. Ya, yang nomor 2 makan sahur ini perlu diperhatikan Bapak Ibu ya. Ini bukan masalah kenyang tidaknya, tapi ada keberkahan di dalamnya dan menyelisih orang-orang ahlul kitab. Orang-orang ahlul kitab ketika mereka itu puasa tidak ada makan sahurnya. Umat ini ada makan sahurnya, hikmah yang sangat banyak sekali. Disebutkan oleh Nabi SAW, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahur kalian karena di dalam makan sahur tersebut ada keberkahan. Ada kebaikan yang sangat banyak sekali. Doa di waktu sahur itu adalah doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam yang lainnya. Bukan bangga-bangga gak sahur. Kamu puasa sahur gak? Sahur kecil kalau sahur, saya gak pernah sahur gitu. Ini keliru ya. Enggak, tapi dia harus dulu anak kecil gitu ya biasanya. Kita harus berusaha makan sahur karena ini sunnah yang sangat dianjurkan, menyelisih yaitu puasanya ahlul kitab. Kemudian melazimi zikir, ya, artinya jangan sampai kita itu melepaskan zikir ini, ya. Disebutkan oleh Nabi SAW, orang yang paling bahagia di akhirat nanti, ya, siapa itu? Orang yang mendapati catatan amalnya banyak istighfarnya, ya. Banyak istighfarnya, maka dia akan mendapatkan ya catatan yang baik. Dia adalah yang sangat yang berbahagia, ya. Ya, istighfar, bisa tasbih, ya, bisa tahlil. Keutamanya antum bisa cek sendiri. Ini luar biasa semuanya, ya. Kemudian zikir pagi petang ini tidak hanya di bulan puasa, ya, tapi bulan-bulan yang lainnya, waktu-waktu yang lainnya. Ini adalah hisnul muslim. Ini bentengnya orang muslim, seorang muslim, ya, dari gangguan-gangguan keburukan dirinya ataupun keburukan yang datang dari luar, ya. Maka perlu dijaga. Kemudian baca Al-Quran ini sangat utama sekali, ya. Rasulullah sendiri beliau hafal Al-Quran dan beliau itu murajaah Al-Qurannya ketika bulan Ramadan bersama Jibril secara langsung, ya. Ini Rasulullah SAW. Dan para ulama dahulu mereka itu ketika memiliki majelis taklim yang sangat banyak, ya. Jadi ulama dahulu imam misalkan, ya, dari pagi sampai malam itu ngajar terus, ya. Ketika datang bulan Ramadan maka ditutup, pengajian ditutup. Digunakan untuk membaca Al-Quran. Maka ada sebagian dari para ulama yang sebulan itu khatam sampai 40 kali, 20 kali, 30 kali dan seterusnya. Ini seakan-akan bertentangan dengan hadis gak boleh khatam kecuali 3 hari, gitu kan? Maka dijelaskan oleh para ulama kecuali di tempat dan waktu yang tertentu. Misalkan dia umroh di tempat yang mulia boleh,
dia memperbanyak sholat sunnah, boleh dia segera menghatamkan Al-Quran. Karena apa? Di tempat yang mulia, dan dia tidak mendapati itu secara terus menerus. Atau di waktu yang mulia seperti bulan Ramadan ini, ya, para ulama mereka khatam sebanyak-banyaknya, ya. Sekali lagi konsepnya 7 tadi sudah kita sebutkan, ya. Kita harus secara konsisten. Jangan hari pertama 20 juz, Masya Allah, ternyata sisanya 10 juz gak khatam sampai 1 bulan. Ya, sehari 1 juz itu lebih bagus, ya. Kemudian memperbanyak doa. Ini waktunya sangat banyak, mulai dari sahur, kemudian ketika duha, ketika hujan, ketika safar, waktu-waktu siang hari, waktu-waktu sore hari, malam hari, dan seterusnya. Ini sangat banyak sekali. Dan doa ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini silahul mukmin. Ini senjata orang yang beriman. Ya, seharusnya doa ini pertama kali sebelum apapun yang terjadi. Ya, dia sakit misalkan, bukan cari obat dulu, tapi yang pertama diketuk adalah pintunya Allah. Ya Allah, sembuhkanlah diriku dari penyakit ini, hilangkanlah penyakit ini. Kemudian dia tunjukkan padaku, ya Allah, pengobatan yang bisa sebagai sebab untuk kesehatanku dan seterusnya. Baru demikian, ya. Tapi kebanyakan orang berdoa itu dipakai yang terakhir kali, betul ya? Sudah capek-capek ini dan seterusnya baru berdoa. Sudah putus asa baru berdoa. Yaitu namanya manusia, ya kan? Tapi nggak mengapa, ya. Itu juga baik daripada meminta kepada selain Allah, ya. Tapi yang terbaik adalah doa dijadikan yang pertama kali sebelum yang lainnya. Kemudian sholat isyraq tadi sudah kita sebutkan, ya. Sholat isyraq ini ada yang menyebutkan sholat duha. Memang waktunya sama, namun fadilah dan tata caranya itu berbeda, ya. Rangkaiannya berbeda. Kalau sholat isyraq itu dia ikut sholat berjamaah di masjid, kemudian dia berdiam diri di situ, tidak keluar, melakukan hal-hal yang bermanfaat di masjid. Setelah matahari terbit agak meninggi, baru kemudian dia sholat 2 rakaat. Ini sholat isyraq. Kalau sholat duha mungkin sholatnya di rumah dan seterusnya, tapi dia sholat 2 rakaat atau 4 rakaat, ya, pada waktu duha. Ini bedanya di situ. Keutamanya juga berbeda, ya. Maka nanti kalau misalkan dimudahkan oleh Allah, hidupkan sunnah ini, ya. Berdiam dulu di masjid sampai datangnya waktu isyraq, kemudian menunaikan sholat 2 rakaat. Maka disebutkan di sini dia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah sempurna. Disebutkan tiga kali, ya. Umrah dan haji, ya, di tiap hari. Luar biasa. Daripada daftar reguler sekarang berapa tahun? 50 tahun, ya. Di Nganjuk berapa tahun? Kalau usia 50 tahun tambah 50 tahun, kejar-kejaran sama usianya, gitu ya, sama kematiannya. Ya, ini solusinya. Yang penting kita sudah niat. Saya ditelepon dari Bank Muamalat waktu itu, ada jalur khusus karena ya pelanggan baik lah, gitu. Nggak tahu maksudnya baik apa ini. Kalau daftar sekarang nanti ada potongan waktu. Saya tanya berapa tahun? 35. Ya suwi ya ternyata. Barakallahu fik. Maka ini disediakan. Allah Maha tahu yang terjadi di Indonesia tahun 2023, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala sediakan suatu amalan yang dia itu tanpa ngantri, hanya ngantri beberapa jam saja setelah subuh sudah mendapatkan pahala haji dan umrah, gitu kan? Ini kalau bikin pesantren nanti juga demikian, ya. Bikin pesantren juga demikian. Wah, itu ngajari anak males gak? Sekarang itu matahari terbit kemungkinan jam 6 atau kurang dari jam 6, mungkin jam 6 kurang 10, gitu kan? Jam 6 pas apa? Dia sholat 2 rakaat, setelah itu mandi, masuk jam 7 juga masih bisa.
gitu kan? Atau mandinya sebelum subuh. Ya, nanti kalau bikin pesantren juga seperti itu. Nah, waktunya antara subuh sampai isyraq ini bisa digunakan untuk setoran tahfidz, hafalan, bisa digunakan untuk murojaah, bisa digunakan untuk misalkan kajian taklim dan seterusnya, hafalkan mutun dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya jadwalnya sudah ada pada Rasulullah kalau kita bikin pesantren. Sholat duha tadi sudah kita sebutkan, insyaallah profesi apapun ini bisa, ya. Kemudian istighfar yang sangat banyak, istighfar ini mudah, ya. Istighfar ini ada satu keutamaan, ya, kalau orang banyak istighfarnya Allah Subhanahu wa taala akan tuntaskan hajatnya. Pada suatu kali, ya, Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau itu safar, terus kemudian beliau numpang di salah satu masjid dari masjid yang dia singgahi, gitu kan? Apa yang terjadi? Ternyata masjidnya ini tidak boleh digunakan tidur. Ya. Akhirnya Imam Ahmad diusir. Imam Ahmad diusir. Ternyata depannya masjid tersebut ada penjual roti. Ada penjual roti. Imam Ahmad di situ dipersilahkan istirahat di situ, dijamu sebaik-baiknya. Imam Ahmad mengetahui penjual roti ini istighfar terus, astagfirullah, astagfirullah dan seterusnya. Sehingga ditanya oleh beliau, kenapa anda ini beristighfar terus tanpa hentinya? Maka penjual roti tadi terus beristighfar mengatakan, alhamdulillah, saya itu selama beristighfar seluruh hajat saya, keinginan saya itu diwujudkan, kecuali satu. Saya ingin ketemu Imam Ahmad dan sampai sekarang belum ketemu. Dia nggak tahu ternyata siapa yang dia jamu adalah Imam Ahmad rahimahullah taala. Itu banyak istighfarnya, ya, dari banyak mikirnya, istighfarnya diperbanyak. Ini luar biasa yang seperti itu. Di akhirat nanti juga demikian. Ada orang tua itu yang takjub, saya dimuliakan di sini, masuk surga dimuliakan luar biasa. Sepertinya dulu saya nggak luar biasa ketika di dunia beramal dan seterusnya. Saya sangat biasa sekali. Mungkin bahasanya saya itu muslim yang umum. Muslim yang umum tahu ya? Gak terlalu butuh lah pokoknya gitu kan. Lah ternyata dia itu diistimewakan di surga. Apa yang terjadi? Dia bertanya kepada Allah, ya Allah, kenapa saya dapatkan ini semuanya? Ini karena istighfar anak keturunan. Istighfarnya siapa? Anak keturunan kita. Allahu Akbar, ya. Maka ini kita lazimi istighfar ini. Astagfirullah, astagfirullah, ya. Ini sambil goreng-goreng juga bisa, sambil istirahat juga bisa, sambil bekerja juga bisa. Daripada apa? Ya, nyanyi-nyanyi kayak gitu ya. Enggak jelas. Jelas itu dosanya enggak ada manfaatnya. Gitu ya. Kemudian taubat, ya. Taubat ini bukan rutinan Ramadan maksudnya. Kalau Ramadan taubat, setelahnya nanti balik lagi Ramadan, bukan ini maksudnya. Jadi usahakan betul-betul taubatan nasuha. Kita muhasabah, kita temukan kekurangan-kekurangan kita, dosa-dosa kita akhiri pada bulan Ramadan tersebut. Kita bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala, minta diistiqomahkan. Ya. Taubat ini disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. At-taubatu minadz-dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang bertobat dari dosa, dia itu bersih seakan-akan tidak pernah melakukan perbuatan dosa. Bahkan disebutkan di akhir-akhir surat Al-Furqan, orang yang bertaubat, keburukan-keburukan yang dia lakukan ini berubah menjadi kebaikan-kebaikan. Allahu Akbar. Ya. Bahkan sungguh-sungguh niat bertaubat saja ini mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti kisahnya siapa? Seorang yang membunuh 100 orang. Ini sungguh-sungguh dia itu bertaubat, belum ke kampung sebelah, melakukan sholat, infak dan seterusnya.
tapi sudah diwafatkan oleh Allah. Apa yang terjadi? Dia diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam surga. Kemudian yang 11, melatih anak berpuasa. Ini penting. Memang gak ada namanya puasa duhur. Puasa duhur itu namanya puasa beduk itu ya. Ini mokel sebenarnya itu ya. Itu batal puasa. Tapi kalau latihan ini tidak mengapa. Ya. Mulai usia 7 tahun kalau bisa full. Ya. Salaf dahulu anaknya ini dikasih, kalau Ramadan dikasih mainan, panah-panahan atau apa, pedang-pedangan dan seterusnya. Ketika ngerengek nangis dikeluarkan mainan tersebut. Ketika ngerengek nangis dikeluarkan mainan tersebut sampai datangnya waktu maghrib. Ini kan. Kalau yang kecil belum bisa 3 tahun ya jangan, bertakwa kepada Allah ya. Nggak bisa ya, belum bisa. Tapi kalau sudah 7 tahun sampai 9 tahun ini sudah bisa. Ya. Yang punya bayi juga jangan diajak puasa. Wah, ini biar jadi anak soleh seperti Imam Syafi'i. Bayi berapa bulan nggak dikasih makanan, diajak sahur, habis itu diajak buka. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus tahu fikihnya. Maksudnya anak di sini adalah anak yang menjelang balik. Ya, bukan anak-anak kecil yang dia itu belum bisa seperti itu. Kemudian menjaga lisan dari dusta dan perkara-perkara kotor, ini sudah masyhur ya. Maka pahala seorang itu bisa terhapus. Ya, malam yada qala zur wal amala bihi falaisa lil hajatun fi an yada ta'ama wa syarabahu. Jadi enggak dapat pahala puasa karena dia itu melakukan perbuatan yang tercela. Memperbanyak sedekah ya, terutama adalah misalkan memberikan makan berbuka. Dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berbuka. Ya. Puasanya 30 hari tapi dia mendapatkan pahala 300. Kapan? Karena dia selama Ramadan ngasih 300 orang berbuka puasa. Ini ya. Taib, barakallahu fik. Kemudian tolong menolong dalam kebaikan, terutama adalah lingkungan keluarga. Ya, membangunkan istrinya, membangunkan suaminya untuk menunaikan sholat lail, untuk sahur, ya, dan seterusnya ibadah-ibadah yang lainnya. Dan ini ciri dari pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala curahan rahmat. Siapa itu dan kapan itu? Tatkala suami mengingatkan istrinya, istri mengingatkan suaminya. Ya. Jangan digelari rewel, ya. Wih, istri rewel. Suami rewel gitu kan. Jangan. Kalau ajakan itu kebaikan maka kita terima. Ini adalah ajakan sakinah mawaddah warahmah. Kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, penting, terutama adalah para pengajar, orang tua, ya. Ketika melihatan kemungkaran maka ini dicegah. Ya, dicegah. Ketika melihat ma'ruf tapi tidak dilakukan maka diperintahkan. 16, saling berikan nasihat kebenaran, ini juga penting, ya. Tidak hanya bulan Ramadan tapi Ramadan ini sangat ditekankan. Ya. Nasihat itu diberikan kepada orang yang mungkin lalai, ya. Seperti buku ini adalah nasihat. Fadzakir fa inna dzikratan fa'al mu'minin. Aslinya antum juga tahu ini semuanya, tapi ini sebagai apa? Dzikra. Ya, tanfa'ul mu'minin, insyaallah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian menyantuni yatim dan duafa. Ini tidak hanya di bulan Ramadan, tapi seandainya Ramadan ditunaikan maka ini juga mulia, ya. Menuntut ilmu ini kalau bisa tetap ada, ya. Majelis-majelis taklim ini tetap ada. Kalau misalkan ada kegiatan buka bersama di sini ada ya. 30 hari ya, full ya. Ini kalau bisa diiringi sebelumnya dengan apa? Kegiatan taklim ini. Jadi enggak hanya kegiatan apa nunggu berbuka, ya. Atau bisa juga setelah tarawih misalkan cukup 1/4 jam ada taklim, monggo. Kapan dilakukan ini juga bisa. Menyegerakan berbuka tadi sudah kita sebutkan, ya. Kemudian memberikan makan pada orang yang puasa sudah kita sebutkan. Iktikaf juga sudah, menghidupkan 10 malam terakhir, sudah mencari Lailatul Qadar. Ini perlu kita sampaikan, ya. Mencari malam Lailatul Qadar tidak harus ada di masjid, ya. Jadi ibu-ibu misalkan ummahat yang berhalangan untuk sholat dan seterusnya, maka ini juga bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Di mana? Di rumah-rumah mereka, ya, dengan melakukan ketaatan-ketaatan yang diperbolehkan baginya.
Dan malam Lailatul Qadar ini dimulai kapan? Setelah matahari tenggelam atau setelah maghrib sampai nanti sebelum datangnya subuh, ya. Bisa dengan sedekah, bisa dengan mengajarkan ilmu, bisa dengan amar ma'ruf nahi munkar, amalan-amalan yang kita sebutkan tadi, ya. Tidak harus berada di masjid. Namun kalau di masjid ini lebih utama karena dia itu fokus. Ini kan fokus yang dilihat. Coba kalau di masjid antum melihat apa? Mushaf, buku, sajadah, ya, tempat wudhu, kayak gitu, berkaitan dengan ibadah-ibadah. Tapi kalau di rumah, tengok dikit lihat istri, tengok dikit lihat anak, tengok dikit lihat dapur, tengok dikit lihat, jadi kesibukan-kesibukan selain ibadah-ibadah yang utama ini. Ini ya. Maka Lailatul Qadar ini bisa didapatkan, ya, bagi siapapun. Selama di malam tersebut dia tidak tidur saja, tapi melakukan kebaikan-kebaikan. Kemudian silaturahmi ini sebenarnya tidak hanya di bulan Ramadan atau ketika hari raya, namun seandainya memang tidak ada waktu yang lebih longgar dari waktu-waktu tersebut, maka ini segera ditunaikan, ya. Taib yang terakhir kita bacakan, ya, nasihat berharga bulan Ramadan dari Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ya, ini ada pertanyaan, apakah nasihat yang tepat disampaikan kepada kaum muslimin ketika bulan Ramadan, ya? Jawaban, bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudahu amma ba'd. Beliau kemudian menyampaikan, saya wasiatkan kepada saudaraku kaum muslimin dimanapun berada untuk senantiasa bertakwa kepada Allah bertepatan dengan bulan Ramadan ini. Terus berlomba dalam berbagai kebaikan, saling mewasiatkan kebenaran dan kesabaran, tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, menjauhi berbagai kemaksiatan dimanapun dan kapanpun berada, terutama di bulan yang mulia ini. Karena Ramadan merupakan bulan yang sangat agung, bulan dilipat gandakan pahala amal soleh, bulan pengampunan berbagai dosa dan kesalahan bagi yang berpuasa dan sholat dengan penuh keimanan dan mengharap pahala. Berdasarkan sabda Rasulullah, idza dakhala Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar wa sulsilatis syayatin. Apabila masuk pada bulan Ramadan, dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu jahanam, dan dibelenggu setan-setan. Rasulullah juga bersabda, as-siyamu junnah fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus fala yajhal fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyakul inni shaim. Puasa adalah benteng seorang hamba dari kemaksiatan. Apabila ada salah seorang dari kalian berpuasa, janganlah berkata kotor dan bertindak bodoh. Apabila seorang mencelanya atau mengajak ribut, maka katakanlah aku sedang berpuasa. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah berfirman yang artinya kecuali amalan puasa tersebut adalah untukku, aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat makanan karenaku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebahagiaan, yaitu kebahagiaan ketika dia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Rasulullah memberikan kabar gembira kepada para sahabat tatkala masuk bulan Ramadan dengan mengatakan, telah datang pada kalian bulan Ramadan yang penuh berkah. Allah Subhanahu wa taala mengunjungi kalian di bulan ini dengan menurunkan rahmat-Nya, menghapuskan dosa-dosa hambanya dan mengabulkan doa para hambanya. Allah Subhanahu wa taala melihat kalian para hambanya yang berlomba-lomba dalam mengerjakan amal soleh di bulan ini, dan dia Allah Subhanahu wa taala membangga-banggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Maka tunjukkan kepada Allah kebaikan yang terdapat pada diri kalian, karena orang yang rugi adalah orang yang tidak mendapatkan rahmat di bulan ini. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dan perbuatan yang haram
juga berperilaku seperti orang-orang yang bodoh, maka Allah tidak butuh terhadap amalnya dia meninggalkan makanan dan minuman. Hadis-hadis tentang keutamaan Ramadan dan anjuran untuk memperbanyak amalah sangat banyak sekali. Saya wasiatkan pada saudaraku kaum muslimin untuk senantiasa istiqomah dalam kebaikan di siang dan malamnya, selalu berlomba-lomba dalam amalan kebaikan. Demikian juga memperbanyak baca Al-Quran dan mentadaburinya, memperbanyak tasbih, tahmid, tahlil dan istighfar, berdoa meminta surga dan berlindung dari siksa neraka, dan berbagai doa kebaikan yang lainnya. Saya wasiatkan juga kepada saudaraku kaum muslimin untuk memperbanyak sedekah dan menyantuni fakir miskin, menunaikan zakat dan memberikan kepada yang berhak untuk menerimanya, perhatian terhadap urusan dakwah dan mengajari orang-orang yang masih belum berilmu, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara lembut dan penuh hikmah, serta memberikan peringatan dari berbagai jenis keburukan dan senantiasa istiqomah di atas kebenaran. Mengamalkan firman Allah, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertaubat pada Allah supaya kalian mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan juga mengamalkan firman Allah, innal ladzina qalu rabbunallah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun ulaika ashabul jannah khalidina fiha jazaa'an bima kanu ya'malun. Diajak ke Umi. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah para penghuni surga yang kekal di dalamnya sebagai balasan apa yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita semuanya untuk menggapai ridhonya dan dilindungi dari berbagai jenis kesesatan dan godaan syaitan. Sesungguhnya Allah Maha Dermawan dan mulia. Pesan beliau rahimahullah ta'ala secara umum, pertama, memanfaatkan waktu Ramadan ini ya dengan mengisi dengan amalan-amalan soleh. Kemudian yang kedua, mengajak ya orang-orang terdekat dari saudara-saudara kita untuk bersama istiqomah menunaikan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat pada Allah di bulan yang mulia ini. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah ini semua juga sudah antum ketahui ya. Maka pada kesempatan ini adalah mimbabit tadzkir, hanya mengingatkan saja ya apa-apa yang sudah antum ketahui ya. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Taib, ini yang bisa kita sampaikan untuk mengakhiri pertemuan kali ini. InsyaAllah kita gunakan untuk tanya jawab yang Bapak bisa langsung disampaikan. Ini sudah ada beberapa pertanyaan masuk, kita jawab ya. Sholat tarawih dan witir kemudian tidur bangun sholat malam lagi, boleh tidak? Jawabannya boleh ya. Jawaban boleh dan tidak perlu witir lagi ya, tidak perlu witir lagi kecuali di bulan Ramadan. Sebentar ya, jadi sholat lail di bulan-bulan biasa selain Ramadan itu juga boleh setelah sholat isya ya, setelah sholat isya, dengan syarat apa? Khawatir dia itu tidak bangun di malam hari, yaitu bisa menunaikan sholat witir 3 rakaat misalkan atau 5 rakaat ya. Kalau misalkan ini terkait dengan sholat tarawih, misalkan malam ba'da isya sudah ngikuti di masjid, malamnya dia boleh melakukan sholat lail tanpa menutupnya dengan witir ya, karena witir itu hanya sekali di satu malam ya. Wallahu a'lam. Tadi yang terbaik sudah kita sebutkan, ikut bersama imam sampai selesai ya, karena diberikan pahala yang sempurna. Kemudian di malam hari dia bisa melakukan ibadah yang lainnya ya, tidak harus sholat lagi. Untuk mendapatkan pahala haji dan umrah adalah berdiam diri di masjid setelah sholat subuh sambil melakukan halal kebaikan sampai waktu syuruk. Pertanyaannya yang saya tanyakan, bagaimanakah agar ibu ikut mendapatkan pahala umrah dan haji? Ya ke masjid dan
ibu-ibu ya ke masjid ya. Jadi ikut ke masjid diperbolehkan ya bagi wanita tersebut, tapi jangan sampai melakukan larangan ya. Seperti ya menggunakan parfum, terus membuka aurat ya, ikhtilat dan seterusnya. Silahkan mendatangi masjid untuk mendapatkan amalan ini ya, tanpa mentelantarkan kewajiban-kewajiban yang ada di rumah. Terutama ini yang sudah pensiun, sudah jadi nenek-nenek ini ya, biasanya ada kesempatan ini. Padahal tugas ini setelah subuh masih banyak yang dibereskan. Oh, ini sudah disebutkan. Bersih-bersih, menyiapkan anak sekolah dan lain-lain. Insya Allah, kalaupun tidak mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, dia sudah mendapatkan pahala bersih-bersih rumah, menyiapkan anak-anak untuk sekolah, dan mendapatkan pahala dan lain-lain itu tadi. Kemudian, apapun jenis kebaikannya. Masya Allah, luar biasa. Pertanyaan ini mengingatkan orang-orang miskin zaman Rasulullah. Mereka datang Rasulullah protes seakan-akan, wahai Rasulullah, orang-orang kaya ini, gitu kan, mereka puasa kami bisa nyusul puasa, mereka sholat kami bisa nyusul sholat, ya. Tapi ketika mereka bersedekah, kita itu diem, gak bisa bersedekah. Maka Rasulullah katakan, ya, tidaklah tasbih, tahlil, tahmid itu sedekah sampai engkau ya berhubungan dengan istrimu itu juga sedekah. Sedekah yang paling paling itu disukai ya. Taib. Jadi semua kebaikan ini adalah sedekah ya, semua kebaikan itu adalah sedekah. Jadi seperti ini juga, meskipun dia tidak mendapatkan pahala haji dan umrah secara sempurna, dia mendapatkan pahala yang lain yang suaminya tidak mendapatkan pahala itu. Paham ya? Jadi semua itu ada peluang-peluang kebaikan. Kemudian apakah pahala umrah dan itu hanya bisa didapatkan dari berdiam diri di masjid musola saja? Iya, yang disebutkan Rasulullah demikian. Jadi nggak bisa nanti dia punya kamar, Pak Ustadz saya itu kosong, itu anak saya kuliah, habis subuh saya di situ diem sampai nanti panas gitu kan. Enggak ya. Kalau itu diyakini, dia telah berkeyakinan bid'ah. Pertama, seorang telah pulang dari umrah. Ini tulisannya Ummahat seperti tulisan saya semua ya. Tulisan saya kayak dokter ya. Ternyata kayak ini dokter semua ini. Seorang telah pulang dari umrah, seakan beliau merasa telah banyak mendapatkan pahala. Apakah perasaan itu dosa? Sudah diingatkan, berdoalah semoga umrahnya diterima Allah, tapi beliau marah-marah. Taib yang pertama, semoga umrahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian semoga perasaannya diterima itu karena dia merasa dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan ketaatan-ketaatan di sana, dan semoga gak ada rasa ujub atau menghina yang lainnya ya. Semoga demikian. Yang terbaik disebutkan Rasulullah, jika seorang hamba itu bisa melakukan ibadah secara tertutup, rahasia, maka rahasialah ya. Kecuali memang ibadah-ibadah yang sifatnya syiar ya. Adzan itu syiar, gak boleh. Masjid Munawwarah gak usah diadzani, takut teriak nanti kan. Ya ini gak jadi adzan itu kan. Sini gak ada Jumatan, gak ada sholat 5 waktu karena takut teriak, gak boleh ya. Tapi apa yang betul-betul lebih utama sir, memang itu disirkan. Tapi kalau syiar kayak gini, niat kita yang harus dijaga gitu kan. Kemudian yang kedua, dalam safar umroh, seorang melakukan umroh berkali-kali. Pertanyaannya, bagaimana sebaiknya? Sebaiknya ya umroh berkali-kali, itu terbaik gitu kan. Disebutkan Rasulullah SAW ya, haji dan umroh itu menghapuskan di antara keduanya. Berarti apa? Menunjukkan dianjurkan umroh berkali-kali. Pak Ustadz, orang miskin di sampingnya itu masih banyak, masjidnya masih jelek, maka dikumpulkan kebaikan tersebut. Dia juga nyantuni fakir miskin, dia juga tetap umroh. Jadi jangan di kotak-kotak ya, tapi apa? Al-jam'u, ini rumusnya ya, al-jam'u khairum minat tarjih.
Jadi mengumpulkan kebaikan semuanya itu dilakukan lebih baik daripada hanya memilih satu saja, ya. Hanya memilih satu saja. Makanya misalkan mas-mas ini yang masih meraih cita-cita misalkan, tapi dia juga pengen menikah, al-jam'u khairun min tarjih. Ya. Raih cita-cita juga menikah. Misalkan mampu ya. Kalau enggak mampu ya jangan. Pilih yang paling banyak kemaslahatannya. Gitu ya. Tapi kalau mampu maka kumpulkan. Ini seperti nasihat Syekh Utsaimin rahimahullah. Jadi kita dulu waktu belajar itu ya usia 20 tahunan ya, 19 itu mulai sibuk mencari fatwa ya. Ini nikah dulu atau belajar dulu gitu kan. Padahal belajar juga enggak sungguh-sungguh gitu kan. Sampai ketemu fatwanya Syekh Utsaimin ini senjata kita ya. Wah, ini kesempatan ya untuk menikah gitu ya. Akhirnya saya menikah itu usia ya 22-an, sekitar 22. Menikah karena putus asa tidak diterima di Madinah waktu itu ya. Hasilnya setelah kuliah saya itu bawa 2 anak gitu. Kuliah di Jakarta. Jadi biasakan ya pakai kaidah itu al-jam'u khairu minat tarjih. Ya, mengumpulkan ibadah baik-baik semua itu lebih baik daripada memilih satu saja. Wah, Ustadz saya itu lebih baik memberikan ibu atau memberikan istri saya. Diberikan semua. Uangnya 1 juta, ibunya misalkan 300 ribu, misalkan ya, istrinya dikasih 700. Jangan tarjih, ibuku aja 1 juta semua atau istriku aja 1 juta semua. Gitu kan? Ustadz lebih baik mana? Saya itu sholat berjamaah gitu, atau saya misalkan memberi sedekah, ya sholat berjamaah pulangnya ngasih sedekah, itu kan juga bisa ya. Jadi biasakan al-jam'u khairun minat tarjih ya. Jadi mengumpulkan kebaikan-kebaikan daripada memilih salah satunya. Andainya umroh lagi, bolehkah mikotnya dari hotel? Oh, ini kalau 1 kali safar, maka ini perselisihan para ulama. Ada yang menyebutkan 1 kali safar dia itu 1 kali umroh. Adapun yang memperbolehkan ini berdasarkan kisahnya Aisyah ketika beliau itu berhalangan, kemudian beliau tidak melakukan manasik, tapi setelah beliau suci diperintahkan Rasulullah untuk keluar ke Masjid Aisyah atau disebut sebagai Tan'im gitu kan. Nah, biasanya jamaah umroh berdasarkan hadis ini dia tahalul, besoknya umroh lagi ke Tan'im, besoknya umroh lagi gitu kan. Jadi sehari itu bisa 5 kali ya. Untuk mertua 2, ayah sendiri 2, jadi bayar 1 bisa untuk 10 orang gitu kan. Ini ada ulama yang memperbolehkan, tapi syaratnya ketat sebenarnya yang bolehkan itu ya. Syaratnya memang tidak ada kemungkinan dia itu bisa kesana lagi gitu ya. Tapi kalau masih muda, rezekinya insya Allah dia masih bekerja keras bisa kesana lagi, ini kalau bisa sekali saja ya. Karena yang membolehkan ini juga ada syaratnya, ada kemungkinan dia itu tidak bisa kesana lagi ya. Misalkan dia memang penghasilannya sangat sedikit sekali, bisa umroh saja ngumpulkan dari usia 17 tahun sampai 50 tahun misalkan gitu kan, dan seterusnya, harus dapat waris ketika umroh ini gitu kan waris nggak bisa ke tetangganya loh mas ya, waris ya orang, Pak aku pengen warisan tanggamu, nggak bisa ya. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ditulis, jika harus sholat witir dengan imam, bagaimana jika sholat tarawehnya imam lebih dari 20 rakaat, sedangkan saya biasa sholat taraweh 8 rakaat, ya tinggal pilih 8 rakaat gitu kan. Paham nggak? Tadi ketika bahas sholat taraweh kita sebutkan apa? Pilih yang tumakninah. Termasuk di dalamnya ini ya, tumakninah kalau misalkan 11 rakaat itu lebih baik ya. Wallahu a'lam, saya berpendapat seperti itu dan juga sesuai dengan beberapa ulama yang berpendapat seperti itu, karena Rasulullah berdasarkan persaksian Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan Rasulullah itu enggak di Ramadan atau di luar Ramadan, apa kata beliau? Tidak pernah lebih dari 11 atau 13 rakaat. Ini yang disaksikan Aisyah radhiyallahu taala anha. Meskipun ada sebagian yang mengatakan boleh lebih berdasarkan sholatul lail mathna.
gitu kan. Salat lail terus 2 rakaat, Rasulullah tidak menyebutkan sampai 11 atau 13 rakaat. Tapi untuk menggabungkan keduanya, ya, pertama untuk jumlah rakaatnya berdasarkan hadis Aisyah tadi, 11 atau 13, tidak lebih. Adapun masna ini tata caranya, gitu kan, 2 rakaat salam dan seterusnya. Itu untuk menggabungkan. Wallahu ta'ala, saya lebih milih yang seperti itu. Taib barakallahu fik, ini pertanyaan yang datang dari Ummahat sudah selesai. Mungkin ada tambahan pertanyaan? Monggo. Apa? Taib barakallahu fik. Yang pertama terkait dengan datang sebelum adzan, ya. Taib barakallahu fik, disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya salat yang paling utama, salat sunnah itu berada di rumah, ya, berada di rumah. Tadi kita sebutkan kalau bisa itu bersegera di masjid, ya. Maksudnya di sini adalah ada keutamaan-keutamaan lain yang mungkin akan dia dapatkan ketika bersegera di masjid, ya. Artinya jangan sampai dia itu terlambat, ya, ke masjidnya, ya. Jangan sampai dia terlambat. Kalau dia bersegera ke masjid, ya, tentunya banyak sekali amalan-amalan sunnah yang dia lakukan. Tapi kalau seandainya memang dengan sholatnya sunnah dia di rumah, kemudian tidak ketinggalan jamaah di masjid, maka ini juga baik, ya. Misalkan rumahnya memang samping masjid, ya, atau perjalanan yang bisa ditempuh dengan jalan kaki dan seterusnya, sehingga dia itu nggak ketinggalan sunah-sunah ketika masuk dalam masjid, maka itu lebih utama. Tapi bagi orang-orang yang memang nanti berpotensi ketinggalan ketika sholat di rumah, maka ini lebih baik bersegera untuk ke masjid, gitu, ya. Kemudian yang kedua terkait dengan sholat tarawih, menghidupkan sholat tarawih di rumah, ya, seperti masa pandemi, gitu, ya. Bagaimana? Jawabnya boleh, ya. Jawabnya boleh dan sah, ya. Akan tetapi, ya, ini tidak mendapatkan keutamaan yang disebutkan siapa tadi? Rasulullah, ya, mengikuti imam. Imam yang dimaksud adalah imam yang ada di masjid, gitu, ya. Jadi dia sah dan juga mendapatkan man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Tapi fadilah yang lain dia tidak mendapatkannya, ya. Kalau memang mendesak karena dia safar, karena dia memang qadarullah ada tamu keluarga yang datang dan dia nggak bisa ke masjid, silahkan, ya, dia lakukan sholat bersama keluarganya tersebut, gitu, ya. Wallahu taala alam. Ya. Taib barakallahu fik. Saya ulangi pertanyaannya. Orang yang sudah tua renta tidak mampu untuk menunaikan puasa, bagaimana fidyahnya? Apakah diberikan iftar di masjid langsung atau bertahap, gitu, ya? Yang pertama terkait dengan orang sakitnya. Orang sakit yang boleh membayar fidyah ini disebutkan bahasa fikihnya la yurja bur'uhu, yaitu orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, ya. Orang tua renta, gak mungkin kan kembali muda, kembali sehat, ya. Maka dia itu diperbolehkan membayar fidyah. Fidyah itu ada ketentuannya, ta'amu miskin, ya. Fidyah itu
makanan bagi orang miskin. Kira-kira kalau diberikan ketika iftar, pas no mboten? Ada di sana orang-orang yang kaya, gitu kan, yang miskin juga, maka ini tidak tepat. Gitu kan? Maka tidak tepat ketika fidyahnya itu diberikan pada orang-orang yang berbuka puasa di mana? Di masjid. Boleh diberikan pada orang-orang yang berbuka puasa, tapi diberikan pada orang miskin. Biar dapat pahala itu juga. Ini diperbolehkan. Antum nanti harus manggil, siapa yang miskin sini. Karena itu ada kemungkinan dimakan oleh yang tidak miskin. Yaitu menyulitkan ya. Itu nanti akan tercampur, khawatirnya seperti itu. Jadi yang disebutkan para ulama caranya itu dua. Ini kalau mau ya. Seperti mengundang orang-orang miskin diberikan hidangan tersebut. Yang kedua memberikan bahan pokok pada orang miskin untuk fidyah tersebut. Makanan pokok boleh. Misalkan beras ditambah nanti ada telurnya sama minyak goreng misalkan kayak gitu. Ini diperbolehkan. Kalau nasi misalkan ya nasi siap dihidangkan. Gitu. Terus cara yang tepat ini bukan dirapel di awal ya. Kalau bisa sehari misalkan selesai itu diberikan hari kemarin kayak gitu. Bukan dirapel di depan karena dia juga belum menjalani 30 hari tersebut. Jadi kesimpulannya untuk yang orang sepuh yang tidak ada harapan sembuh untuk bisa mengqadha'nya, maka dia itu membayar fidyah. Fidyah itu sehari 1 kali makan orang miskin ya. Bisa diberikan langsung berupa bahan pokok atau makanan siap saji dengan cara perharinya itu 1 gitu ya, atau dikumpulkan di hari terakhir misalkan 30 kayak gitu. Ini juga diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam. Sampun ya, insyaallah kita satu lagi. Baik, barakallahu fiik. Memang ada keyakinan orang yang mengatakan Lailatul Qadar itu sekali saja ya, ketika Al-Qur'an itu diturunkan. Setelah itu enggak ada, setelahnya sampai hari kiamat itu malam Lailatul Qadar lagi. Maka keyakinan ini keliru ya. Lailatul Qadar ini berhubungan dengan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Sangat banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang adanya Lailatul Qadar di tiap bulan Ramadan. Seperti Rasulullah menyebutkan taharru ya Lailatul Qadri fi asril awakhir. Carilah malam Lailatul Qadar di malam-malam 10 terakhir. Lebih khusus malam ganjil, lebih khusus malam 25, lebih khusus 27 dan seterusnya. Ini menunjukkan ya bahwasanya malam Lailatul Qadar itu memang ada di tiap-tiap bulan Ramadan. Tapi kalau ada orang yang berkeyakinan keliru, Lailatul Qadar cuma sekali waktu turunnya Al-Qur'an dan dia melakukan kebaikan ya pada malam Lailatul Qadar yang dia yakini tidak ada, apakah amalannya juga mendapatkan malam Lailatul Qadar? Maka ini dipisahkan ya. Kekeliruannya dia, keyakinan tersebut mendapatkan dosa. Paham ya? Karena dia keyakinan yang keliru, dia tersalahkan di situ. Adapun kebaikannya, maka ini dia mendapatkan pahala. Ya, mendapatkan pahala. Meskipun dia meyakini tidak ada malam Lailatul Qadar di waktu tersebut, tapi dia beribadah
agar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi demikian. Hukumnya tersendiri terpisah seperti itu, ya. Gitu nggih, Pak. Barakallahu fiik. Karena dia masih mengharapkan diterimanya amalan yang dia lakukan tersebut. Ya. Meskipun keyakinan yang keliru tidak benar terkait dengan masalah Lailatul Qadar. Ya. Ya, taib. Taib. Ada keamalan sunnah menjelang Ramadan seperti ziarah kubur dengan beli bunga dan seterusnya? Maka jawabannya ada dan tidak seperti itu. Sunnahnya menyambut bulan Ramadan adalah dengan kegembiraan, ya, kegembiraan seperti Rasulullah mengabarkan kabar gembira kepada para sahabatnya. Gembira karena ini ada musim ketaatan, musim maghfirah, musim rahmah, musim berkah. Kita bergembira menghadirkan di dalam diri kita kegembiraan tersebut. Adapun amalan-amalan yang sifatnya khusus ini tidak ada. Bahkan Rasulullah itu melarang, ya, menyambut Ramadan dengan puasa. Ya, ada kan larangannya, janganlah kamu puasa, ya, sehari 2 hari sebelum bulan Ramadan, ya. Dengan ketaatan loh, puasa loh, ini tersalahkan, ini dilarang. Apalagi dengan perbuatan-perbuatan yang selainnya, ya. Jadi wallahu taala alam, ada sunnahnya menyambut Ramadan yaitu dengan bergembira datangnya bulan Ramadan tersebut. Tapi adapun yang lainnya seperti apa tadi, berziarah dan seterusnya, kirim doa, maka ini tidak ada sunnahnya. Taib, barakallahu fik, ini yang kita bahas pada pertemuan kali ini. Semoga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan tersebut untuk beramal soleh, ya, melakukan ketaatan, kebaikan dengan penuh keikhlasan. Semoga kita mendapatkan maghfirah, rahmah dan berkah Allah Subhanahu wa taala, dan kita semuanya dijadikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala seperti bulan Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.